siang Om Dodi. Selamat siang. Ya, perkenalkan nama saya Beni dari mahasiswa Stikes Airkaset Surabaya. Jadi pada kesempatan kali ini Beni akan memberikan edukasi kesehatan atau penyuluhan tentang obesitas. Apa sebelumnya Om Dodi pernah mendapatkan tentang obesitas? Belum pernah. Belum pernah ya. Begitu kita akan mulai saja. Di sini ada materinya tentang penyakit obesitas. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dulu dari yang pertama, apa itu pengertian obesitas. Obesitas yaitu merupakan penumpukan lemak yang berlebihan sehingga membuat berat badan di atas normal. Jadi obesitas ini sudah pada tahap berikutnya dari kelebihan berat badan. Jadi bukan hanya kelebihan berat badan biasa. Lalu obesitas ini terjadi biasanya karena kalori itu energi yang didapatkan itu dari makanan ya. Jadi obesitas ini terjadi ketika kita makan, kita mendapatkan energi, tetapi energi yang kita dapatkan ini tidak kita keluarkan dengan baik, sehingga energi ini bisa berubah jadi lemak. Nah, jika lemak itu semakin banyak, tentu saja mengakibatkan kegemukan seperti itu. Lalu apa saja sebenarnya penyebabnya? Ada banyak penyebabnya. Yang pertama ini ada karena tidak aktif bergerak. Jadi orang yang tidak bergerak itu biasanya tidak mengeluarkan energi yang banyak, energinya sedikit saja, tapi makanan yang didapatkan itu selalu makannya banyak, jadi bisa menyebabkan kegemukan. Berikutnya itu adalah diet tidak sehat dan kebiasaan makan. Diet yang tidak sehat itu bagaimana? Diet tidak sehat itu bisa berupa kurangnya makan buah-buahan dan sayur-sayuran, juga bisa berupa suka minum yang manis-manis gitu, ataupun kebiasaan makan yang bagaimana. Ini bisa berupa sering camilan, sering makan camilan begitu, ataupun porsi makanannya itu banyak, sehingga jika porsi makanannya banyak tetapi aktivitasnya bisa dibilang kurang, bisa mengakibatkan kegemukan. Nah, selain itu juga ada beberapa faktor pemicu di sini di bahannya ini. Yang pertama genetik. Apa itu genetik? Genetik itu adalah keturunan. Jadi kegemukan ini bisa menurun. Jadi orang yang keluarganya ada kegemukan, jadi anaknya mungkin bisa ada genetik keturunan dari kegemukan itu. Berikutnya ada gaya hidup keluarga. Nah, gaya hidup keluarga yang bagaimana? Gaya hidup keluarga di sini tuh biasanya kan kita satu keluarga nih, makan bisa sarapan bersama ataupun makan siang atau makan malam bersama. Jadi menunya itu kita sama satu keluarga. Bisa saja satu keluarga ini menunya yang sama ini, terus aktivitasnya mungkin berbeda-beda. Mungkin satunya aktivitasnya banyak, satunya aktivitasnya biasa-biasa saja. Nah, jika makanannya sama dengan aktivitas yang berbeda ini, bisa seseorang itu kegemukan karena makanannya juga sama keluarga ya. Lalu ada masalah sosial ekonomi. Masalah sosial ekonomi ini, sosial itu seperti teman. Biasanya kalau keluar bersama teman, sering makan bersama teman ini, teman itu, ada pengaruhnya dari teman sehingga makan makanan ada yang tidak sehat. Mungkin makanan cepat saji di luar gitu, mungkin seperti pizza, burger, atau ayam cepat saji gitu. Lalu masalah ekonomi. Kenapa masalah ekonomi? Ada beberapa orang mungkin ya bisa karena ekonominya atau keuangannya, finansialnya itu kurang, maka menyulitkan dia untuk membeli makanan yang sehat-sehat. Sulit untuk makan buah-buahan atau sayuran, beli yang sehat-sehat begitu. Bisa jadi dia lebih makan yang lebih kayak gorengan, yang berminyak-minyak, sehingga bisa jadi faktor pemicu atau penyebab dari obesitas. Lalu ada usia. Usia itu kenapa? Karena semakin lama kan orang semakin tua. Nah, karena orang ini semakin lama semakin tua, tentu saja aktivitasnya kan berbeda seperti orang yang pada masa mudanya. Nah, tapi apabila seseorang itu makannya tetap seperti pada masa mudanya, maka di usia yang tua jangan jarang aktivitas itu bisa menyebabkan pemicunya jadi kegemukan. Berikutnya ini ada kehamilan. Ya, biasanya orang hamil kan biasanya memang gemuk normal ya. Lalu ada berhenti merokok. Nah, kenapa berhenti merokok ini bisa menyebabkan obesitas? Kan orang merokok itu biasanya jadi kebiasaan ya, kebiasaan, tiba-tiba orang itu stop atau berhenti merokok. Nah, ketika orang berhenti merokok, mungkin dia bisa cari aktivitas yang lain untuk menggantikan rokoknya. Mungkin dia ganti makan permen, makan yang manis-manis, ataupun ganti lebih ke camilan, lebih nyamil gitu.
Nah, di sini yang bisa mengakibatkan rokoknya bagus berhenti, tapi obesitasnya ada penyakit lagi yang datang, yaitu kegemukan ini. Seperti itu. Berikutnya ada yang terakhir itu kurang atau kelebihan tidur. Kenapa kurang atau kelebihan tidur ini bisa jadi penyebab orang obesitas? Nah, orang yang kurang atau kelebihan tidur ini nanti ada yang namanya hormon di dalam tubuh tuh. Jadi hormon ini jadi terganggu, sehingga kalau terganggu bisa nih mengakibatkan orang itu nafsu makannya tinggi. Nah, orang yang nafsu makannya tinggi pasti selalu ingin makan, jadi bisa mengakibatkan obesitas. Berikutnya itu di sini sebelah kanan atas ada komplikasi. Komplikasi itu apa saja sih sebenarnya? Efek samping atau penyakit-penyakit yang bisa diakibatkan dari obesitas ini. Yang pertama, orang obesitas itu bisa terkena diabetes mellitus atau diabetes gitu. Lalu mungkin bisa ada penyakit jantung, gangguan jantung, lalu tensinya kadang biasanya tinggi, tekanan darahnya bisa mengakibatkan stroke ataupun henti napas. Maksudnya mungkin kalau waktu tidur mungkin seseorang merasa tidak nyaman atau tidak tenang gitu. Jadi ada rasa sesak waktu tidur mungkin. Itu masalah pernapasan. Lalu ada masalah sendi. Mungkin karena berat badannya yang tinggi, maka menyulitkan seseorang untuk bergerak dengan bebas. Bisa ada masalah pada kemampuan sendi-sendinya. Lalu, nah bagaimana sebenarnya solusinya? Solusinya yaitu yang ini, perilaku hidup sehat. Yang pertama itu ada berolahraga pastinya. Olahraga itu harus 2B 2T. Nah, apa itu 2B 2T? B yang pertama itu adalah baik. Jadi olahraga itu dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuannya. Jadi misalnya orang tuh nggak bisa lari, bisa saja diganti dengan jalan sehat begitu. Lalu olahraga B yang kedua ada benar. Benar itu seperti apa? Olahraga yang benar itu ada pemanasan. Lalu kita masuk ke inti dari olahraganya, mungkin lari gitu ataupun jalan sehat. Lalu ada pendinginannya juga nantinya. Lalu untuk 2T. T yang pertama itu adalah olahraga yang terukur. Apa sih maksud olahraga terukur itu? Berarti olahraga ini sesuai dengan waktunya. Misalnya kita punya target olahraga hari ini 30 menit. Jadi seterusnya waktu kita olahraga kita 30 menit terus, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nah, itu yang namanya olahraga yang terukur. Selanjutnya olahraga itu juga harus teratur. Nah, teratur itu apa? Teratur itu adalah olahraga yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Misalnya minimal kita 1 minggu olahraga itu 3 kali. Nah, kita jadi selama 1 minggu itu kita olahraga terus di waktu yang sama, misalnya hari Senin, hari Rabu, hari Jumat gitu. Jadi di hari yang sama terus kita berolahraga. Nah, itu namanya olahraga yang baik, benar, terukur dan teratur. Berikutnya bagaimana perilaku hidup sehatnya, yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Ya, dengan mengurangi makanan yang cepat saji seperti ayam mungkin, terus makanan yang berminyak-minyak, berlemak-lemak dikurangi. Lalu bisa dengan makan buah dan sayuran, camilannya juga bisa dikurangi. Setelah itu ada mengontrol pola makan. Mengontrol pola makan itu ya tadi seperti porsinya, bagaimana porsinya itu jangan berlebihan. Lalu berikutnya adalah memantau berat badan secara teratur. Nah, kita perlu, ini penting untuk melihat berapa sih berat badan yang kita miliki setiap harinya. Jadi, kita sudah berolahraga, sudah menjaga pola makan. Nah, kita juga perlu tahu bagaimana hasilnya. Kita lihat hasilnya, ternyata turun hasilnya, lumayan turun 1 kilo mungkin begitu. Nah, itu kita perlu pantau ternyata yang kita lakukan itu benar, sudahan. Berikutnya adalah konsisten. Meskipun turunnya cuma 1 kilo ataupun nanti hanya beberapa kilo, tapi jika kita konsisten melakukannya, kita bisa mendapatkan berat badan yang ideal. Konsisten ini jangan cuma hari kerja, mungkin hari libur kita malas nih melakukan usaha untuk hidup sehat. Makanya konsisten itu penting supaya berat badan itu tetap terjaga. Berikutnya ada terakhir di baliknya sini, itu tentang bagaimana cara menghitung IMT. Apa itu IMT? IMT itu indeks massa tubuh, atau kapan sih orang itu dikatakan memiliki berat badan yang berlebihan atau obesitas. Nah, caranya itu di sini sudah dilampirkan gambarnya.
Caranya itu mengukur perbandingan antara berat badannya dibagi dengan tinggi badan yang dikuadratkan. Nah, hasilnya itu akan digunakan untuk menentukan bagaimana sih berapa derajatnya obesitas orang ini. Oh, orang ini termasuk obesitas derajat 1. Oh, orang ini obesitas sudah tahap yang kedua. Begitu. Untuk cara mudahnya sendiri bisa pakai aplikasi biasanya. Tinggal download aja, nanti bisa dihitungkan. Download banyak aplikasi di HP. Itu cara mengukur IMT. Tinggal kita masukkan berat badan dan tinggi badannya, hasilnya sudah keluar biasanya gitu. Nah, untuk IMT ini sendiri tidak berlaku kepada ibu hamil ataupun atlet dan ada penimbunan cairan di kaki atau perut. Orang-orang dengan penyakitnya seperti ini nggak bisa dihitung. Nah, di bawahnya ini ada klasifikasi nasional, jadi pemerintah sudah menentukan. Jadi nilainya segini tuh termasuk orangnya kurus. Orang yang nilainya segini termasuk orang yang berat badannya ideal atau normal. Lalu untuk orang yang nilainya segini dari hasil pengukuran berat badan sama tinggi badannya, maka orang itu dikatakan gemuk. Nah, pemaparan saya sudah selesai tentang materi obesitas. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Untuk sementara udah jelas. Sementara udah jelas ya. Kalau begitu saya mau mengevaluasi mungkin pemahaman dari Om Dodi ini sampai mana, sudah mengerti atau ada yang belum ya. Saya mau tanya terlebih dahulu, apa saja penyebabnya dari obesitas ini, sepengetahuannya saja. Kurang aktifnya kita berolahraga, kurang diet, kurang teratur, pola makan berlebihan. Ya, oke, yang Om Dodi sampaikan tadi benar, kurang berolahraga, dietnya atau pola makannya itu tidak sehat. Lalu Om Dodi tahu nggak faktor pemicunya apa? Faktor pemicunya itu apa saja? Faktor pemicunya genetik, masalah sosial ekonomi, kurang kelebihan, kurang tidur. Iya, yang Om Dodi sudah jelaskan tadi jawab sudah tepat ya. Jadi nanti ini ada materinya, bisa disimpan untuk dilihat mungkin sebagai pengingat apa saja yang sudah disampaikan pada penyuluhan hari ini. Seperti itu. Untuk waktunya sudah, terima kasih. Jadi saya mau akhiri edukasi kesehatan pada kali ini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Ya, terima kasih Pak. Sudah Pak.